Seusai pertunjukan tersebut, Pak Samsul mengungkapkan kegembiraannya sekaligus bangga terhadap mereka di kelas. Pasalnya pertunjukan itu sangat tulus dan murni dari hati yang paling dalam. Lalu Sin berpindah ke atap gedung. Di sana Dimas mengatakan bahwa ia dapat juara 3 dalam lomba fisika beberapa hari yang lalu. Untuk itu ia ingin mengajak Ningsih makan-makan, dan Ningsih pun menyetujuinya. Keesokan harinya, Ningsih telah bersiap-siap dan menunggu Dimas. Namun sayangnya Dimas malah mengajak Aci, Yuni, dan seorang teman laki-laki, sebut saja Yanto. Dikarenakan mereka mengetahui akan Dimas yang telah menjadi juara 3, dan ingin minta traktiran. Mau tidak mau mereka akhirnya pergi bersenang-senang. Meski dalam hati, Ningsih amat kesal pada Yanto. Setelah puas berekreasi, Yanto dan yang lainnya telah pulang menggunakan bis. Tepat di halte, Dimas dan Ningsih duduk bersama. Dimas terlihat sedang bersiap-siap mengatakan cinta pada Ningsih. Ningsih yang mendengarkannya hanya bisa menatapnya sambil meminum susu yogurt. Lalu tiba-tiba, Ningsih pun muntah karena Dimas rupanya hanya berakting saja. Saat hendak menaiki bus, Dimas teringat bahwa Ningsih belum ditraktir makan. Lalu mereka pergi ke restoran kecil. Ketika sedang makan, Dimas melihat isi dompetnya yang ternyata kosong. Lalu ia berakting keracunan dan keluar untuk muntah. Namun ternyata itu adalah cara Dimas untuk kabur. Ningsih pun hanya bisa ikut berlari. Momen indah inilah yang selalu Ningsih kenang. Beralih ke masa sekarang, Ningsih menghubungi temannya menanyakan perihal reuni SMA yang akan diselenggarakan. Dan betapa bahagianya mereka setelah sekian lama tak bertemu. Teman satu kelas kini dapat berkumpul setelah 7 tahun lamanya. Hingga tiba-tiba datanglah seseorang yang kehadirannya sangat dinanti, yaitu Dimas. Ia langsung disambut oleh teman-temannya dan duduk di samping Ningsih. Dimas juga menanyakan kabar Ningsih, dan Ningsih menjawab dengan senyuman. Sejak lulus SMA, Dimas dikabarkan berkuliah dan diterima di universitas terkenal di Amerika. Lalu Sin berpindah ke masa sekolah, di mana saat itu Ningsih sedang termotivasi oleh Dimas. Ia merasa tak ada hal yang lebih penting selain bisa bersekolah bersama Dimas. Untuk itu ia berusaha giat agar diterima di universitas ternama. Meski Ningsih sadar kemampuannya sangat kurang di bidang sains. Sejak saat itu, Ningsih mulai giat belajar. Dengan didampingi oleh Dimas yang setia menemani dan membimbingnya kala itu. Lalu Sin berpindah saat pesta telah usai. Rupanya kejadian lalu terulang kembali. Ningsih akhirnya mabuk dan digendong oleh Dimas. Di perjalanan pulang, Ningsih menyinggung soal tato keberuntungan. Sesampainya di rumah Ningsih, Dimas membaringkan Ningsih di sofa. Lalu Dimas ke dapur dan melihat foto kenangan mereka berlima saat SMA. Saat itu mereka bersenang-senang di sebuah bukit sambil berfoto-foto. Yanto pun bercerita, konon katanya, bila kita menanam pohon dengan harapan tertentu, dan bila pohon itu tumbuh, maka harapan itu telah terkabul. Lalu Dimas dan Ningsih menanam sebuah benih pohon. Namun Dimas tidak menyatakan harapannya. Dan sebaliknya, Ningsih segera mengukir pohon itu serta berdoa agar mereka selalu bersama. Lalu mereka pun pergi. Singkat cerita, hari pengumuman universitas akan segera tiba. Suasana kelas berubah menjadi mengharukan, dikarenakan sesaat lagi mereka akan berpisah dengan sang wali kelas, yaitu Pak Samsul. Pak Samsul mengungkapkan bahwa betapa bangganya menjadi guru di kelas tersebut, dan mereka pun menangis haru. Ningsih mulai bercerita, di malam ia membuatkan tato keberuntungan itu, ia begitu bahagia. Karena ketika lulus nanti akan bisa berkuliah dengan Dimas. Dimas pun malam itu hendak mengatakan sesuatu namun ia menahannya. Ia berkata bahwa masih ada kesempatan di lain hari. Hingga tepat di hari pengumuman, Ningsih menanti kehadiran Dimas, namun Dimas tak kunjung datang. Sejak saat itu, rupanya Dimas telah menghilang tanpa kabar. Dan di pesta reuni ini, setelah 7 tahun berlalu, barulah Dimas muncul tiba-tiba. Dengan setengah sadar, Ningsih yang selama ini frustasi menanyakan ke Dimas mengapa ia tega kepadanya. Namun Dimas hanya terdiam, seolah memendam kesedihan ataukah penyesalan. Lalu Ningsih seketika mencium Dimas.
Namun Dimas menghentikannya, dan Ningsih pun menanyakan hal yang ingin Dimas katakan 7 tahun lalu saat terakhir mereka bertemu, dan Dimas dengan santainya menjawab bahwa dia tak ingat lagi. Sembari meninggalkan Ningsih yang sedang emosi. Keesokan harinya, Ningsih kembali berkumpul dengan sahabatnya, Yuni, Aci, dan Yanto. Mereka minum-minum hingga mabuk. Terlihat mereka menonton video rekaman yang mereka buat di atas bukit. Ketika pagi menjelang, Ningsih yang mabuk lantas berteriak memanggil nama Dimas dan mengucapkan perpisahan karena Dimas akan pergi ke Amerika. Tiba-tiba Aci menghentikannya, untuk apa memikirkan Dimas yang seorang lelaki brengsek. Dan Yanto seketika berkata, Dimas bukanlah pria yang buruk, Dimas adalah aktor yang baik. Hal itu menjadi pertanyaan besar, seolah Yanto menyembunyikan sesuatu dari mereka. Setelah didesak, akhirnya Yanto mau berterus terang. Dulu Yanto tak sengaja bertemu Dimas di rumah sakit. Dimas pun menceritakan kisah hidupnya, ketika SMA, Dimas sebenarnya telah diterima di sebuah universitas di Amerika. Namun ia harus berhenti karena terkendala biaya. Ditambah sang ibu terkena sakit parah, hingga ia harus menjual rumah untuk biaya pengobatan sang ibu. Dimas sengaja berakting seolah semua baik-baik saja di depan Ningsih, agar tak mempengaruhi pembelajaran Ningsih. Lalu Ningsih segera mencari keberadaan Dimas dan menelponnya. Dimas akhirnya berterus terang, dan mengatakan pada Ningsih agar jangan menghubunginya lagi. Lalu Ningsih yang tengah galau setelah mengetahui hal yang sebenarnya, kini merasa bersalah. Ia ingin agar Dimas kembali ke pelukannya. Ketika berada di taksi, Ningsih mendengar siaran radio yang ternyata menceritakan Johnny, si aneh ketika SMA dulu kini telah menjadi seorang penyanyi terkenal. Dengan lantang Johnny menceritakan asal-muasal lagu yang ia tulis tersebut, sembari mengingatkan Ningsih pada kejadian lalu, yang ternyata lagu ini juga dinyanyikan oleh Dimas, khusus untuk mengungkapkan isi hatinya pada Ningsih. Rupanya Dimas juga sedang mendengarkan siaran radio tersebut, lalu Ningsih mengirimkannya foto yang menjelaskan Ningsih sedang berada di bukit, tempat mereka menghabiskan waktu dulu dan menantinya di sana. Dengan cemas dan penuh harapan ia menanti Dimas dan tanpa diduga, Dimas datang dan menemui Ningsih. Baca! Dengan penuh sukacita, kini mereka dapat bersama kembali. Sembari mengenang tanaman yang mereka tanam di masa lalu, dan kini mereka akhirnya bersatu setelah 7 tahun lamanya terpisah. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata maupun editan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.